Man Ica Mamut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya, ada ini dulu Bunga minta kode dulu. Sebentar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Sekarang coba nyalain videonya. Bapak mau foto. Semuanya Gibran, Ayu, Intan. Nah, gitu. Kelihatan kan cantiknya Gibran. Nyalain videonya Gibran. Nah, gitu. Ntar, lihat semua ke kamera. 1, 2, dan 3 cekrek. 1, 2, dan 3 cekrek. Nah, lihat di grup. Bapak kirim dulu ya. Ntar. Set. Ini siapa sih yang nanya? Udah mulai. Sebentar, nak. Oke, sambil nunggu, coba siapkan dulu buku apa namanya? Buku tema 3-nya ya. Yuk siapin dulu. Semua buka buku tema 3-nya. Nah, Zaki, apa kabar Zaki? Lihat dong ke kamera Zaki. Kok liatinnya tembok? Bunga, apa kabar Bunga? Baik, Pak. Coba lihat dong videonya. Belum pakai hijab. Oh Allah, pakai hijab dulu dong, kan pakai seragam. Tunggu. Iya, ditungguin. Nah, ayo, sambil nungguin ya, Bapak mau buka dulu buku tema 2 bentar ya. Tema 2. Tema 2, tema 3, mohon maaf, salah. Aidan. Mahmud, sehat Mud? Mud, sehat? Nyalain dong soundnya. Nggak kedengeran, Mud, masih mati tuh. Nah. Oh ya. Sehat Mud? Sehat. Alhamdulillah. Mud, kenapa sih nilai kok jadi turun, Mud? Lagi kurang semangat ya? Tahu. Yang rajin, jangan main game mulu. Enggak, main game jarang. Ya udah, lebih rajin lagi ya. Zaki, tugas video pantun kamu kapan? Yang lain pada udah loh, cuman kamu doang yang belum. Udah kayak si Agung aja kayak gitu dibikinnya, gampang kan? Nggak usah susah-susah. Oke. Gibran, gimana? Udah dapat surat ini apa keterangan kelakuan baik dari sekolah buat pesantren? Jelek kayaknya. Oke, kita buka aja langsung ya buku tema 3. Oke. Judulnya tokoh dan penemuan. Ya,
Bapak di sini cuma sebentar kok, cuma nge-review yang penting-pentingnya aja ya. Nggak semua dibahas. Oke, nah ini soalnya kenapa kalian kelas 6A nilainya paling rendah-rendah di antara kelas 6 yang lain PTS-nya kemarin. Maka dari itu menurut Bapak kayaknya harus ada pertemuan nih Google Meet mulu nih. Nih ya, ini kita belajar yang pembelajaran 1. Ini disebutnya, coba matiin dulu soundnya, itu siapa ya yang nyala soundnya? Nah, sip. Coba lihat semua di ini ya. Di sini ini, nah, di sini tuh ini disebutnya teks eksplanasi ya. Eksplanasi itu apa? Eksplanasi itu penjelasan. Penjelasan mengenai apa? Mengenai informasi umum, mengenai informasi pengetahuan yang ada di dunia ini ya. Jadi bukan cerita bohong. Kalau cerita bohong disebutnya fiksi. Kayak misalkan cerita bohong itu fiksi, hayalan, cerita si kancil ya. Nah, kalau di sini teks eksplanasi itu nyata yang ada di dunia. Misalkan kayak ini penemuan listrik ya. Siapa yang menemukan listrik? Mahmud? Mahmud, siapa yang menemukan listrik? Mahmud. Aduh, si Mahmud. Siapa yang menemukan listrik, Michael Bapak? Faraday. Michael Faraday ya. Nah, nah ini. Jadi di sini ada paragraf. Ini paragraf tuh satu kayak gini nih. Di sini sebut satu paragraf. Ya. Nah, ide pokok udah diajarin ya. Bisa ngambilnya di awal, bisa ngambilnya di akhir. Nah, ini udah dikerjain kemarin. Nah, Bapak akan menjelaskan ini nih. Listrik. Ini yang paling penting, soalnya suka muncul nanti di ujian-ujian. Rangkaian listrik itu ada 3. Rangkaian listrik itu apa sih? Listrik alat-alat buat listrik dirangkai, baterai, kabel, ada saklar, ada lampu, ya. Jadi dirangkai. Nah, sumber listriknya itu baterai. Ya, listrik itu larinya dari mana mulainya? Dari yang positif baterainya nih. Yang positif biasanya ada menyendulnya ini nih. Nah, yang kayak gini nih. Mulainya dari sini. Larinya listrik itu dari sini. Nih, dari sini nih. Kurang kelihatan, shoot. Nah, dari sini nih. Ya, dari sini lari ke sini, nih lari ke sini. Set ke sini terus lari ke sini. Nanti larinya ke lampu, sehingga lampunya karena terarus si listrik atau teraliri listrik jadi nyala. Ya, ini nyala. Nah, balik lagi ke sini di negatif, jadi berhentinya di negatif ya. Saklar itu apa sih? Saklar itu yang suka buat ngidupin lampu, mati, nyala, mati, nyala. Nah, itu tuh kalau mati berarti dia itu mutusin kabel, kabelnya nggak nyambung. Jadi listriknya nggak akan mengalir. Kalau dia pas lagi ditekan nyala, berarti dia itu kabelnya disambungin sama si saklar. Sehingga listriknya jadi mengalir. Itu ya disebut saklar. Oke, sekarang rangkaian. Rangkaian itu ada 3. Yang pertama, rangkaian seri. Nih, kalau seri yang kayak gini. Jadi kabelnya itu nggak ada cabangnya. Nggak bercabang. Ya, jadi lurus aja gini terus. Mau belok-belokkan juga kalau nggak ada cabangnya disebutnya seri. Ya, mau garisnya acak-acakan tapi nggak ada cabangnya disebutnya seri. Yang kedua ada yang disebut rangkaian paralel. Kalau paralel itu bercabang. Nih kayak gini nih. Ini satu, nah jadi nyabang jadi 2 tuh. Jadi terbagi 2, ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Disebutnya paralel ya. Mas, Ya, kenapa? lihat Ya. layarnya nggak kelihatan adanya muka Bapak. Oh iya, sebentar. Siapa yang nggak kelihatan? Emang nggak kelihatan? Nggak adanya muka Bapak. Juga Gimana ya? Tapi di Bapak kelihatan nih. Di siapa yang nggak kelihatan?
Semuanya nggak kelihatan? Saya kelihatan, Pak. Iya. Saya juga kelihatan, Pak. Ya udah, kita lanjut ya. Siapa yang nggak kelihatan tadi? Saya. Oh, Bunga. Kenapa ya? Kita dulu, hentikan dulu berbagi sebentar. Set seluruh layar Anda. Set. Kelihatan nggak? Enggak kalau masih kamera. Mungkin dia mengunci video Bapak, Pak. Oh, tuh dikunci kali video Bapak. Jangan dikunci, dibuka. Ya, Sudah. kita lanjut. Oke, ya udah kita lanjut ya. Nah, kalau di sini ini disebutnya paralel, jadi bercabang ya. Oke. Cabang dari positif ini nih, larinya listrik. Dari sini mulanya positif ke kabel sini. Kalau ada saklar, nanti dia ngelewatin saklar, ini nggak ada saklarnya ya. Nah, nanti kabelnya itu bercabang, jadi dua disebutnya paralel. Jadi paralel itu yang penting ada cabangnya aja, itu disebut paralel ya. Nanti nyambung bersatu kembali paralel ini ya. Oke, nanti kembali lagi ke sumber listriknya ke arah yang negatif. Nah, yang ketiga ada rangkaian campuran. Kalau campuran di dalam rangkaian listriknya itu ada serinya, ada lampu, ada paralelnya. Contohnya kayak gini nih. Oke, kita lihat ya. Rangkaian campuran. Nah, ini dia. Nah, ini boleh dilihat Pak. Tuk. Nah, ini rangkaian campuran ya. Ini listrik. Nah, ini listrik nih, larinya listrik dari positif tuh. Positif yang suka ada jendol-jendolnya gitu. Ya, listrik lari, set, ini saklar. Ketika dia off berarti kabelnya diputus. Bukan kabelnya, listriknya diputus, dihentikan, ada yang berhentiin. Ya, kalau lagi on, dia nyambungin kabel ini. Nanti dia lari ke sini. Nah, ini nyabang nih. Kabel yang ini nyabang nih. Paralel. Ya. Ada yang nyabang ke sini, ada yang nyabang ke sini. Ini cabang lagi. Jadi paralel, ini saklar. Ya, sekali lagi kalau saklar itu nyambung atau tertutup atau tersambung, maka listrik mengalir. Maka kalau listrik mengalir, lampu yang teralir listrik akan menyala. Kalau saklarnya dia terputus atau terbuka, ya, itu jadinya listriknya nggak akan mengalir, sehingga kabel yang itu tuh tidak akan dialiri listrik, sehingga lampunya tidak menyala. Ya, kita ulang lagi di sini. Ini paralel nih, ya, paralel, ininya bercabang. Nah, di sini ada serinya. Ya, nggak nyabang nih kalau yang ini. Maka ini disebutnya campuran, ada paralelnya, ada rangkaian serinya. Paham nggak? Paham nggak anak-anak? Paham, Pak. Ya, itu gampang ya. Oke, itu yang pertama. Lalu kita balik lagi ke yang tadi. Kalau rangkaian seri itu ciri-cirinya, kalau ini dicabut lampunya, maka yang lain juga akan mati. Sekali lagi, kalau lampu ini kita matikan atau saklarnya kita matikan, ya, maka semua lampu yang terdapat dalam rangkaian itu akan mati. Itu rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel belum tentu. Kalau satu lampu ini dicabut, maka lampu yang lain tetap menyala, ya, malah bisa lebih terang, ya. Oke, jadi sekali lagi kalau rangkaian paralel lampu itu kalau satu dicabut, yang lainnya tetap menyala. Nah, ada keuntungannya nih, kalau rangkaian seri itu lebih hemat energi. Kalau rangkaian paralel, ya, juga lebih hemat energi, yang ini lebih boros. Tapi kalau paralel itu lebih boros kabel, kalau ini lebih sedikit kabelnya ya. Oke, itu.
Sini Ca, jangan mainin nge-lag jadinya. Kenapa, Mut? Enggak, itu adik saya, Pak. Adik kamu siapa sih? Ya udah, kita lanjut ya. Sekali lagi, Mut. Rangkaian apa yang kalau satu dicabut, yang lainnya mati? Lampunya satu dicabut, yang lainnya lampunya mati. Rangkaian apa, Mut? Rangkaian seri. Nah, Intan, kalau bercabang itu rangkaian apa, Intan? Rangkaian paralel. Paralel ya, sip. Nah, nanti ada produk tugas yang harus kalian, yaitu membuat rangkaian listrik. Satu aja contohnya. Bisa dibentuk dalam lampu ini, apa namanya? Contohnya kayak lampu lampu ini traffic light. Lampu merah, kuning, hijau itu loh. Yang ada di jalan ya. Atau enggak kalian bikin lampu yang kayak taman-tamanan. Kakak-kakak kelas kalian kemarin dulu gitu bikinnya. Ada yang bikin jadi kayak lampu traffic light, ya, ada yang bikin kayak taman-tamanan, jadi di tengahnya ada lampu, kalau dinyalain satu nyala semua nyala. Ya, kalian bebas membuatnya. Nah, ini tadi udah. Oke, kita lanjut. Set. Bapak yang penting-penting aja. Ini udah ya. Bisa kelar, ini baterai, ya. Ini penghubung listriknya, ini lampu. Pak, kok Bapak gambarnya gelap ya? Gambar apa? Jadi gelap gitu, nggak ada muka Bapak atau apanya gitu. Oh, kan ini lagi ngejelasin ini dulu. Nanti kalau udah ini hilang, baru Bapak muncul lagi ya. Oke. Oke, gampang lah. Ini listrik gampang lah ya. Sebelum ada listrik mah kehidupan lebih apa namanya, tidak semudah seperti sekarang ada listrik ya. Kalau dulu malam-malam kalau mau belajar harus pakai obor. Nyalain obornya juga sampai item-item mukanya cemong ya. Kalau sekarang mah ada listrik cuman tinggal apa nyalain saklar doang. Ya. Kayak ini gampang, setrika arang misalkan nih. Kalau dulu setrika arang harus nunggu panas dulu. Harus cemong-cemongan hitam dulu, ya. Arang kan hitam. Kalau setrika listrik tinggal colok doang. Ya, gampang tuh. Jadi intinya setelah ada listrik itu kehidupan menjadi lebih mudah, ya. Membuat lebih mudah. Tetapi harus secara bertanggung jawab nih kayak si Edo. Ini yang halaman 10. Semua dinyalain. Ya itu mah nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena memboros-boros energi. Ini udah, ini mah gampang lah. Yang gampang Bapak skip. Bapak yang akan mengajarkan yang sulit-sulit. Nah ini hak. Coba Bapak mau tanya, Andrea, apa itu hak? Ada hak, ada kewajiban. Andrea, nyari dulu ya. Apa Andrea hak? Oke, kalau belum tahu Bapak ajarin. Ada ada 3 yang akan kalian pelajari di PKN di tema 3 ini. 1 hak, 2 kewajiban, 3 tanggung jawab. Ya, hak itu apa? Segala sesuatu yang kamu harus peroleh, yang harus kamu terima. Sejak kapan? Sejak kamu lahir. Misal kamu sebagai anak di rumah, kamu itu berhak menerima kasih sayang orang tua, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan perlindungan, berhak menerima uang jajan, ya. Tetapi hak yang kamu peroleh harus kamu gunakan secara bertanggung jawab. Misal dikasih uang jajan sama bapak, sama mama di rumah, dipakai untuk membeli yang baik-baik. Jangan ini mah dibeli untuk main internet. Main internetnya bukan buat belajar, tapi main game misalkan. Atau kamu beli kuota, nih kamu dikasih uang sama orang tua, dikasih haknya. Tapi kamu tidak bertanggung jawab. Misalkan kuotanya dipakai buat main TikTok, like ID, pasang status WA video mulu nggak penting. BTS mulu nggak penting. Ya, jadinya malah habis kuotanya. Itu kamu tidak bertanggung jawab ya.
Karena kalau hak dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka kamu akan dihargai oleh orang lain, ya. Juga benda yang kamu akan peroleh itu akan aman dan juga akan awet. Misalkan kamu dikasih buku hak buat belajar, kamu pelihara itu buku, ya. Atau enggak kamu dikasih laptop, hak untuk belajar misalkan dari orang tua, kamu pelihara tuh laptop secara bertanggung jawab. Jangan ini mah udah mati, disimpan di mana aja, nggak pernah dibersihin laptopnya misalkan dari debu. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Ada yang ketiga, ya, disebutnya kewajiban. Kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus kamu lakukan. Misal kamu di rumah, hak kewajibannya apa? Menghormati orang tua, ya, menyayangi adik, ya. Kalau di sekolah misalkan mengerjakan tugas, mengerjakan PR, ya. Terus melaksanakan piket, itu kewajiban. Jadi kewajiban itu segala sesuatu yang harus kamu lakukan. Kalau hak, segala sesuatu yang kamu harus peroleh. Contoh hak di rumah, ya, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, pendidikan dari orang tua, mendapatkan uang jajan dari orang tua, mendapatkan makanan dari orang tua, mendapatkan pakaian dari orang tua, misalnya. Hak di sekolah, mendapatkan kasih sayang dari guru, mendapatkan nilai, hak mendapatkan perlindungan dari guru, misalkan, ya. Hak mendapatkan meja belajar untuk belajar di sekolah, misalkan. Hak mendapatkan KJP, itu hak, ya. Hak di tengah masyarakat, misalkan haknya mendapatkan perlindungan dari masyarakat, mendapatkan keamanan, ketertiban, kenyamanan, ya, itu contohnya hak. Jadi hak itu segala sesuatu yang harus kamu peroleh, ya. Nah, ini contohnya hak. Udah tadi, karena intinya di tema 3 itu bolak-balik aja, terus-terusan aja materinya itu aja. Hak, kewajiban, tanggung jawab. Hak, kewajiban, tanggung jawab. Itu aja terus. Yang penting kamu tahu dulu konsepnya. Hak itu segala sesuatu yang kamu peroleh, kalau kewajiban segala sesuatu yang kamu harus lakukan. Dan tanggung jawab itu dari hak itu yang kamu peroleh harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ini lingkaran, ya, nanti aja lingkaran matematika mah nanti minggu depan aja. Oke, ini udah. Nah, ini lagu Maryam Tomong. Ya, ini dihafalkan lagunya karena nanti kamu akan mempraktekkan lagu ini, ya, untuk apa? Untuk tugas di tema 3 ini. Ini Bapak contohin nyanyinya. Lihat di halaman berapa nih? Halaman 19. Atau udah ada videonya kan, tapi Bapak nyontohin nih lagunya nih. Ini lagu dari Tapanuli Utara, ya. Sumatera Utara, Tapanuli. Nah, Maryam Tomong dari Tapanuli, C-nya, do-nya sama dengan di C, ya. 1, 2, 3. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeoni gonting masongon dengke mamangolu. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. Sekali lagi, ya, gini lagunya, biar kamu nanti nyanyiin sendiri. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru, pangeoni gonting masongon dengke mamangolu. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. Nah, coba ada yang berani nyanyiin nggak? Mary, bisa nggak nyanyiin lagunya? Nanti dites loh. Harus ngirimin videonya. Mary. Kesia, bisa nyanyinya? Mary, coba Mary nyanyiin. Mary. Ya udah, semuanya coba nyalain suaranya. Soundnya nyalain semua, kita nyanyi bareng-bareng. Ya, siap. 1, 2, 3.
Selendang madi ginjang kain panjang madi tor pangeol ni gonting masongon dengke mamangolu. O Mariam tomong dainang sinapang masin. O Mariam tomong dainang sinapang masin. Mbak Kesia nyanyiin Kesia. Bapak pengen dengar suaranya Kesia. Ayo Kesia. Ya, ayo Kesia. Yo, yang lainnya dengerin Kesia nyanyi. 1, 2, 3. Bisa, Pak. Ya, Andrea nyanyi, Andrea coba. Pak. Gak bisa, Pak. Ya. Pak. Nah, Mary nih. 1, 2, 3, Mary ayo. Selendang mayang di bukan mayang, selendang madi ginjang coba. Selendang madi selendang madi di ginjang kan panjang madito. Alah, ya udah ntar juga apa. Sering-sering lihat videonya ya. Iya, Pak. Oke, ini tangga nada nih, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada itu jaraknya ini 1 ya, do, re, ke re, 2, mi ke fa. Ya, ini dibaca aja ya, ini tinggal dibaca aja. Do, Kalau re, mi, fa, sol, sol, la. coba Zaki, coba siap. Nih Bapak balik lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba Zaki. Gak bisa, Pak. Lah tadi kamu bisa do, re, mi. Jadi do itu dilambangkan angkanya 1, re itu 2, mi itu 3, fa itu 4, sol itu 5, la itu 6, si itu 7, do tinggi itu 1 tapi ada titiknya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau yang mau jadi penyanyi belajar nih. Mari katanya jadi penyanyi, no. Oke, kita lanjut ya. Ini tanggung jawab yang lampu belajar dari ayah. Ini contohnya. Kalau hak didapat, misalkan dia mendapatkan hak, Siti ini ya, mendapatkan hak untuk dukungan belajar, dia mendapatkan lampu dari orang tuanya, dia melaksanakannya dengan tanggung jawab, yaitu memelihara lampu tersebut dan dimatikan lampunya kalau nggak dipakai. Itu ya contohnya. Udahlah intinya tadi itu. Ini yang dulu ke sekarang. Ya, ini Mariam Tomong lagi. Ini udah hak dampak udah. Nah ini juga ya pengaruh positif juga udah ya. Televisi, misalkan pengaruh positifnya apa, pengaruh negatif tuh yang buruk-buruk dari televisi yang bisa mempengaruhi kamu apa, misalkan kamu jadi suka ngomong kasar, ya. Iya, Kamu nggak sopan, itu contoh buruk. Kalau pengaruh positif dari televisi, ada pendidikannya, misalkan mendapatkan ilmu pengetahuan, jadi tahu segala macam mengenai dunia, ya itu contohnya. Oke, nah ini rangkaian paralel tadi udah Bapak jelasin ya. Jadi disusunnya berderet. Bisa 2 lampu, bisa. Nah ini saklar nih. Lihat halaman 66. Nih ada saklarnya. Nah ini dia. Kalau dia lagi off, berarti dia itu ya, kabelnya tidak tersambung listriknya, berarti tidak akan mengalir, maka akan mati lampunya. Nih kayak gini lah, matilah ya. Ketika dia saklarnya tersambung atau tertutup ya, itu akan mengaliri listrik. Nih dari positif nih, dari sini jalannya soy, nanti jalan ke sini ke saklar. Kalau saklarnya tersambung atau tertutup, maka listriknya akan mengalir. Kalau listriknya mengalir, melalui lampu tersebut akan menyala. Nanti larinya ke sini, ya. Gampang itulah, bolak-balik aja gitu doang.
Ini. Oke, sekarang kita review sebelum kita tutup dan kita lanjutkan ke tugas kita masing-masing. Andrea, sekali lagi Andrea. Ntar dulu. Bapak tutup dulu. Mana ya? Hentikan berbagi. Karena wanita Siapa itu yang nyanyi karena wanita yang dimengerti? Waduh. Udah coba lihat dulu video nyalain dulu semua videonya, kita foto dulu. kita foto dulu guys. Nah, itu Zaki berani tuh video, tapi bikin video pantun kok nggak berani sih? Coba nyalain. Nah, kenapa Kesia ditutup pakai masker ya? Sekarang dong. Aidan, coba yang benar duduknya. Nah, biar kelihatan wajahnya siap. 1, 2, 3. Lagi. Ya, si Zaki mau keluar. 1, 2, 3. Oke, Bapak kirim di grup. Ntar dulu. Sebelum kita review. Wih, siapa tuh yang bangun? Oke. Nah, si Zaki malah masuk lagi. Udah fotonya. Mau lu, eksis aja lu maunya lu. Oke, sekarang Bapak mau tanya Andrea. Oh, jangan kayak gitu dong, jangan kayak gitu. Coba Bapak mau tanya, rangkaian listrik itu ada berapa jenis? Ada Pak. Andrea, Itu nanya. Andrea, ada berapa jenis rangkaian listrik? 2. Ada 3. Salah. Ada 3. Yang pertama, apa April? Sholat. Nah, sholat. April, apa rangkaian listrik yang pertama contohnya? Jenisnya? Hafiz, rangkaian listrik yang pertama jenisnya apa Hafiz? April. Hafiz, kok kelihatan lampunya doang, orangnya mana? Siva, rangkaian listrik yang pertama apa jenisnya contohnya? Syahira, coba Syahira. Syahira. Ayu aja, Ayu, Anin. Anin, Bapak mau tanya. Rangkaian listrik itu ada 3 jenisnya. 1, rangkaian seri. 2, rangkaian paralel. 3, rangkaian campuran. Mahmud, rangkaian seri itu yang kayak gimana, Mud? Yang bercabang atau tidak bercabang? Apa? Rangkaian seri itu yang bercabang atau tidak bercabang? Yang bercabang atau tidak bercabang? Kurang jelas Pak suaranya, Pak. Rangkaian seri itu yang bercabang atau tidak bercabang? Tidak bercabang. Oke, benar. Bunga, kalau yang bercabang berarti disebut rangkaian apa? Paralel. Kalau ada dua-duanya berarti disebut rangkaian apa, Keisha? Kan gunting. Keisha, campuran ya. Sekarang, Aidan, kalau satu lampu dicabut dari rangkaian itu, lampu lain mati, berarti itu rangkaian apa? Rangkaian apa? Rangkaian seri. Intan, kalau lampu yang satu dicabut mati, yang lainnya masih tetap menyala, itu rangkaian apa, Intan? Paralel. Benar ya? Itu mengenai listrik. Ya. Rifka, alat untuk memotong dan menyambungkan arus listrik pada rangkaian disebut apa, Rifka? Saklar. Saklar, pinter. Zaki,
Listrik itu dari sumber listrik mulanya dari positif atau negatif? Dari positif, benar ya. Oke, sekarang April lagi April. April, kedengeran nggak April? Suara Bapak April. Tidur deh. Kedengeran. Nah, April, segala sesuatu yang kamu peroleh disebut Hak. hak, pinter. Syahira, segala sesuatu yang harus kamu lakukan disebut Kewajiban. kewajiban, pinter. Mary, sebutkan contoh hak kamu di rumah. Main. Mengerjakan Apa Mary? membantu kakak. Itu mah kewajiban. Hak itu segala sesuatu yang kamu peroleh di rumah. Contohnya apa? Main. Main, iya bener sih main, bener. Main hak kamu, tapi tahu waktu main. Jangan ini memain dari pagi sampai maghrib, sampai kakak kamu nyariin, ya. Itu April. Aduh, jangan kayak gitu dong, nggak bagus. Andrea, hak kamu di sekolah apa Andrea? Belajar. Hak Andrea di sekolah apa Andrea? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan kasih sayang guru. Mendapatkan kasih sayang guru. Pinter. Mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai. Oke, Hafiz. Apa hak kamu di masyarakat? Waduh, si Hafiz mah kayaknya cuma dinyalain doang nih. Nggak ada orangnya. Sipa, apa hak kamu di masyarakat? Sipa, hak kamu di masyarakat apa Sipa? Nggak kedengeran. Anin, hak kamu di masyarakat apa Anin? Hak untuk menghargai hasil karya orang lain. Terus? Memberi pertolongan kepada orang lain. Hak mendapatkan pertolongan, kalau memberi pertolongan itu kewajiban ya. Mahmud, Apa, Pak? apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mendapatkan hak kamu? Menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak secara bertanggung Jawab. jawab ya. Contohnya nih Bunga dapat laptop dari papahnya untuk belajar. Tanggung jawab Bunga terhadap laptop itu harus kayak gimana Bunga? Menjaga laptop. Menjaga laptopnya kayak gimana? Menjaga laptopnya itu dijagain gitu. Jangan sampai Hah? Disimpan dengan baik. Iya betul, disimpan dengan baik, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor ya. Digunakan untuk hal yang benar, yang penting ya. Bukan buat main TikTok, bukan buat live video BTS, bukan ya. Bukan lihat apa sih jongkok mulu, bukan, jangan lihat jongkok mulu. Aduh, video status WA jongkok mulu. Kan berdirinya jongkok mulu, kasihan. Oh namanya jongkok ya, kirain ini apa namanya dia kerjanya jongkok mulu. jongkok, Pak. Oh ya udah, kita lanjut. Keisha, apa kewajiban kamu di rumah? Kantor orang tua. Apalagi? Iya, menghormati orang tua, menyayangi adik, ya, menyayangi kakak, ya. Aidan, apa kewajiban kamu di sekolah? Belajar. Nah, apalagi? Kenakan tiket. Piket, benar Zaki, apalagi? Menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Waduh, pinter. Menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah, termasuk Pak Wardi, Pak Yudi, ya itu dihargai, dihormati. Menjaga nama baik sekolah, bener ya. Ini misalkan nih, kamu di mana di depan
Nurul Mubin misalkan ikut tawuran, oh anak mana tuh katanya, SDN Penjaringan 01, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya tuh. Ya, mencemarkan nama baik yang ada ya. Kalau enggak kamu ngutil di toko, misalkan ngambil makanan langsung kabur nggak bayar, nah itu juga sama. Ya, mencemarkan nama baik sekolah, nggak boleh itu. Oke, sekarang Intan, kewajiban kamu di masyarakat apa contohnya? Menaati peraturan yang berlaku, Terus? mengikuti gotong royong, menjaga bisa. kerukunan hidup. Oke, menjaga kerukunan hidup, benar. Siapa yang ngomong itu? Lu ngomong tuh. Siapa tadi yang ngomong? Aduh, bahasanya dijaga ya. Jangan kayak gitu nggak bagus. Dah, sampai ini ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan ngomongnya jangan kasar ya. Jangan dibiasakan ngomong kasar, nggak baik. Coba ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba nyalain lagi videonya, kita foto dulu. Sekali lagi terakhir. Gaya fotonya, gaya. Bunga, kurang pas bunga kameranya. Nah, gitu. Intan, nyalain Tan. Syahira, nyalain. Yo, bilang cheese. Senyum. Ketawa doang bisa nyengir. Waduh, siapa tuh yang ketawa doang nggak bisa nyengir? Oke, dah. Sebelum kita ini, Bapak mau nyebutin dulu, ini tolong ya, kalian belajar aja di rumah, jangan main kemana-mana, ya. Lagi COVID-19-nya sekarang makin meningkat, apalagi kalau di rumah kamu ada orang yang lebih tua, ada adik kamu yang masih bayi, kasihan. Ya, kalau kamu misalkan terpapar COVID, amit-amit, OTG, kamu mah sehat-sehat aja, tapi misalkan ada orang tua di rumah kamu yang sangat tua, punya penyakit bawaan, kalau ketularan bisa menimbulkan kematian, ya, kasihan, ya. Oke. Terus lanjut, Zaki, coba praktekkan video pantun palang pintu sekarang di sini. Ayo Zaki. Ayo Zaki, ditunggu. Berani nggak? Ya udah, kalau nggak berani, nanti ya, Bapak tunggu tugasnya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak telah mengikuti PTS dan video hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Semangat selalu walaupun belajar secara online. Terus yang kemarin yang dapat kuota bantuan dari pemerintah itu bertahap ya. Jadi nggak langsung semua brek dapat nggak, tapi beberapa anak dulu ada yang dapat, ada yang belum. Nanti yang belum insya Allah kebagian semua karena sudah didata oleh pemerintah nomornya, bukan Bapak yang data ya. Oke, maka dari itu nomor yang kalian punya selalu aktif. Nanti dapat kuotanya itu 42 GB, 35 GB untuk belajar. Belajar itu apa aja? Google Classroom, Google Meeting, dan web-web lainnya. Dan ada 5 GB ya. 37 GB maaf, dan 5 GB untuk yang lainnya bebas, misalkan mau lihat video pembelajaran YouTube itu berlakunya itu nggak tahu berapa lama, kalau nggak salah sebulan. Nah, kamu jangan gunakan untuk video TikTok, jangan like ID mulu, ya. Jangan download BTS mulu, dijadiin status WA, ya. Gitu. Amin. Jangan video TikTok di-download mulu, terus dijadiin status WA. Video like ID di-download mulu, jadinya status WA. Jadinya habis kuotanya, ya. Gunakanlah secara baik dan bertanggung jawab. Itu aja ya hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak atau mau ngobrol sama Bapak gitu? Kenapa Pak gini? Oh ya, lalu ini nih, KJP yang mau daftar gabungnya lewat grup Telegram, bukan WhatsApp sekarang. Karena banyak sekali yang ikut satu sekolah, kalau lewat WhatsApp nggak cukup orangnya, ya, terlalu banyak. Oke? Uswatul baru datang. Dari mana Uswatul? Baru mandi, baru bangun. Oh, baru giliran ya dapat HP-nya ya dari adik. Ya udah nggak apa-apa.
Ya udah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Ya, boleh keluar yang udah ya. Makasih. Iya. Minggu depan kita ini lagi Google Meet lagi 1 minggu sekali ya. Matematika insya Allah minggu depan. Oke.